An Abil Abbasi Sahli bin Sahdin As-Sa'idi radhiyallahu anhu, dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani, tunjukkanlah kepadaku, ala amalin, atas suatu amal, idza amiltuhu, yang apabila aku mengerjakan amal itu, ahabbani Allah, maka aku disukai oleh Allah. Wa ahabbani an-nasu, dan aku disukai oleh manusia. Faqala, maka bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya, tinggalkanlah olehmu dalam kesenangan dunia. Tinggalkanlah olehmu dalam kesenangan dunia. Yuhibbaqallahu, niscaya Allah akan menyukaimu. Wajhad fima indan nasi, dan tinggalkanlah pada apa yang ada di orang-orang atau pada manusia. Dan tinggalkanlah pada apa-apa yang ada pada orang atau manusia. Yuhibbakan nasu, niscaya manusia akan menyukaimu. Hadisun hasanun, hadis ini hasan. Rawahu, meriwayatkan hadis ini Ibnu Majah wa ghairuhu, Imam Ibnu Majah dan yang lainnya. Bi asanida hasanin, dengan beberapa sanad yang baik atau hasan. Nah, ini hadis yang ke-31. An Abil Abbasi Salim bin Sahdin As-Sa'idi radhiyallahu anhu qol, dari Abi Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, ia telah berkata, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang laki-laki kepada Nabi. Datang. Faqala, lalu ia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu, tunjukkanlah padaku amal yang apabila aku kerjakan amal itu, ahabbani Allah wa ahabbani an-nasu, amal yang apabila kita kerjakan
kita dicintai Allah, dan amal yang kita kerjakan kita dicintai oleh manusia. Nah ini mudah-mudahan pelajaran kali ini, pembahasan hadis ini yang ke-31 ini, mudah-mudahan tolong bersihkan hati kita biar kita paham apa maksud dari hadis ini. Kalau kita paham dan kita terapkan amal dari apa yang kita telah ketahui dari hadis ini dalam keseharian kita, maka insya Allah kita akan menjadi manusia yang mulia dunia wal akhirah. Faqala, maka Nabi bersabda, izhad fid dunya yuhibbaqallah. Kata Nabi, tinggalkanlah kesenangan dalam urusan dunia. Yuhibbaqallah, maka Allah akan mencintai kita. Resepnya cuma satu resepnya. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, resepnya cuma satu. Apa yang harus kita kerjakan? Jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan kesenangan dunia. Fokus sama Allah. Fokus sama Allah bagaimana? Fokus sama agama Allah. Fokus aja sama ibadah kita, fokus. Kalau udah bicara Allah, totalitas, loyalitas. Kita ini terkadang hina ini karena untuk agama ini kita nggak total, nggak loyal. Untuk ibadah nggak loyal, nggak total. Sedangkan para wali Allah, kenapa mereka begitu mulia sampai hidup pun kita, dari mulai hidup kita pengen dapat berkah, sampai mereka mati pun kita pengen dapat berkah dari mereka, bahkan berharap pengen ketemu dengan mereka di saat mereka udah mati. Karena mereka totalitas, loyalitas kepada Allah, tidak tertipu dengan urusan dunia. Kalau kita lagi-lagi ketipu mulu dalam urusan dunia. Tolong nih sarang tawon, ini armada kita. Ini armada kita. Ini kendaraan kita nih. Kita bisa rutin sholawat karena wasilah sarang tawon. Kita bisa berkumpul karena wasilah sarang tawon. Masyarakat setiap malam mendengarkan sholawat karena wasilah sarang tawon. Tidak bisa dipungkiri. Dari kecil kita jauh dari agama, ada sarang tawon, wasilah sekarang dekat dengan agama. Dulu tidak tahu tentang syarat dan rukun sholat, dengan sarang tawon kita jadi tahu. Apa itu Ahlussunnah wal Jamaah? Apa itu pirko-pirko yang 72 golongan dua Ahlussunnah wal Jamaah? Kita jadi tahu. Karena apa? Karena sarang tawon. Ini kendaraan. Tetapi kendaraan ini tidak akan penuh manfaat apabila kita nggak ngerti tentang makna kendaraan. Dan kalau kita nggak urus ini kendaraan, maka akan mogok tengah jalan. Kalau sudah mogok, maka nggak akan sampai kita pada tujuan kita. Mau bagaimana? Kalau kendaraan mogok kok? Ayo. Hati-hati betul dengan tipu daya dunia ini. Makanya saya bilang santri mah otak santri nggak boleh jauh-jauh. Seputar yang namanya santri, ikhlaskan niat kita. Kalau kita udah masuk cemplung ke dunia pesantren, maka totalitas pikiran dan hati kita hanya satu tujuannya. Apa? Agama. Kalau di otak kita sebagai santri ada dunia, ingin mendapatkan dunia yang banyak, berarti kita otak kita udah mulai gila kalau begitu. Bukan santri namanya itu. Berarti cuma ngedompleng. Nah, ini bahaya kalau begini. Cuma satu, Allah akan senang. Lakukan apa yang Allah minta lakuin. Ya Allah, dosa kita banyak betul. Dosa kita banyak betul. Jangan mikirin yang lain, udah ibadah aja. Fokus aja sama Allah, udah fokus aja sama Allah. Mumpung nih kendaraan masih jalan. Entar kalau ini kendaraan udah mogok, sopirnya udah hilang, mumpung ada kendaraan, mumpung ada sopir. Ente jadi penumpang yang baik. Karena kalau kendaraan ada, supir nggak ada, percuma. Supir ada, kendaraan nggak ada, juga percuma. Akhirnya kalian pengen pergi ke suatu tempat, hanya yang ada cuma angan-angan saja. Karena kalian nggak tahu jalan. Yang tahu itu supir.
mobil, kendaraan ini hanya sebagai alat mempermudah kita. Silakan hari. Jadi jangan kalian hilangkan kesempatan ini, jangan kalian hilangkan kesempatan ini. Mumpung kendaraan masih ada, mumpung supir masih ada. Karena kalau supir sudah diangkat oleh Allah, kalau para ulama-ulama, para pemimpin-pemimpin pesantren sudah diangkat oleh Allah, mau kemana lagi kita mencari tahu tentang jalan tersebut? Mau kemana nyari tahu? Ayo, mau kemana nyari tentang syarat dan rukun sholat? Bagaimana akidah kita nih ahlu sunnah wal jamaah? Sedangkan begitu kompleks, masalah akidah ini begitu kompleks. Itu baru masalah akidah, begitu kompleks. Belum kita mengkaji tentang masalah tasawufnya, bagaimana menata hati yang benar, bagaimana kita terbebas dari segala syahwat-syahwat yang merusak diri kita, bagaimana aliran-aliran sesat yang begitu banyak tapi kita tidak terkontaminasi oleh aliran-aliran tersebut. Ini supir mumpung masih ada. Tapi kalau kalian nggak bisa memanfaatkan supir ini, maka ketika supir hilang, maka jangan harap kalian bisa pergi dengan kendaraan tersebut. Berapa banyak orang-orang yang ketika si supir masih hidup disepelein, ketika supir sudah tidak ada, baru mereka nelangsa. Bingung, gak ada tujuan. Ulama-ulama kita, para habaib ini banyak yang pernah kita lihat, ulama-ulama besar pada meninggal dunia. Kemana kita lagi mau cari barokah? Mau kemana lagi kita mencari berkah? Mau kemana lagi? Hari ini kita terlalu menyepelekan agama karena kita tertipu dengan dunia. Kita berharap dengan dunia ini Allah akan mencintai kita, mimpi. Dengan berharap kita ini banyak uang, orang apa Allah ini akan memuliakan kita, mimpi. Bagaimana harta yang ada biar manfaat? Agama yang mengatur. Bagaimana kita punya jabatan biar bisa manfaat? Agama yang ngatur. Bagaimana kita punya skill, punya kehebatan, punya ilmu? Bagaimana biar manfaat? Agama yang ngatur. Bagaimana kita punya tenaga biar tenaga ini manfaat? Agama yang ngatur. Kemuliaan ini bagaimana agama? Jauh dari agama, kekayaan, jabatan, ilmu, tenaga tidak ada manfaatnya sedikit pun juga. Hanya agama, baru meternya cuma beragama doang. Miskin bukan takeran, kaya bukan takeran, awam bukan takeran, alim bukan takeran, agama barometernya. Mau kita orang rendah, tetap agama barometer. Ketika kita jaga agama, maka kita akan mulia dengan kemiskinan kita. Kita orang biasa-biasa saja dengan agama akan mengangkat kemuliaan kita. Tapi sehebat apapun kita, walaupun diri kita ada kurang di bangsawan, orang tua kita, orang-orang yang hebat tetap akan hina kita ketika jauh daripada agama. Cuma satu. Ketika kita pengen dimuliakan oleh Allah, ingin dicintai Allah, cuma satu. Jaga nih agama. Jangan setengah-setengah dalam urusan agama. Kalau kita rela nyari duit, mati-matian, bahkan pertaruhkan nyawa, waktu, tenaga semuanya buat duit, maka untuk agama harus lebih daripada itu. Kalau untuk cari makan kita rela, susah. Kita rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, semua segala macam. Bahkan nyawa kita pertaruhkan agar bisa makan, maka untuk agama harus lebih daripada itu. Kalau untuk anak kita rela banting tulang, kita rela susah, maka untuk agama harus lebih daripada itu. Kalau untuk istri, kita rela susah segala macam banting tulang, maka untuk agama harus lebih daripada itu. Kalau untuk pacar kita rela susah, rela berkorban segala macam, maka untuk agama harus lebih daripada itu. Kalau buat orang tua kita rela segala macam yang kita lakukan, maka untuk agama harus lebih daripada itu. Kenapa? Karena yang kita harapkan adalah cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah udah cinta, apapun keadaan kita hati kita akan selalu berbahagia. Kalau udah bicara Allah, akan selalu bahagia. Kalau bicara Rasulullah, akan selalu bahagia. Ada bicara dengan agama, akan selalu bahagia. Endingnya, Allah akan memberikan kebahagiaan kita yang kekal abadi bersama para pencinta-pencinta Allah, orang-orang yang dicintai Allah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati, memang gak enak, karena tantangannya itu. Lakukan apapun yang dilakukan. Lakukan. Jauhi dunia. Dunia ini cuma bikin kita berantem, dimusuhin orang.
Contoh, beberapa tahun lalu saya usaha, ya kan cuma berantem doang ada. Kita dihianatin temen, yang ada cuma begitu. Antar kiai kita berantem, antar umat Islam kita berantem, saling bahasanya memfitnah, saling mengkhianati, dunia di sini. Antar saudara kita juga pada berantem, cuma gara-gara dunia. Antar tetangga kita berantem. Bagaimana Allah mau mencintai kita kalau kita sudah saling mengkhianati, sudah saling mengingkari, sudah saling bermusuhan, cuma gara-gara dunia doang? Ya Allah, ya Rabbi. Makanya kalau hati kita masih tertuju kepada dunia, Allah tidak akan memberikan cintanya kepada kita. Hati-hati. Jangan kena anak-anak kita. Jangan karena istri-istri kita. Jangan karena pacar kita. Jangan karena orang tua kita. Jangan karena tetangga. Jangan karena teman. Kita terpedaya jauh dari agama, masuk ke lembah hitam yang bernama persaingan dunia. Hati-hati. Dunia ambil secukupnya saja, hanya untuk bekal kita ibadah kepada Allah. Kalau Allah sudah ngasih keberkahan kepada kita, maka Allah akan ngasih keberkahan kepada istri dan anak-anak kita. Hati-hati. Anak bisa menjadi fitnah, istri bisa menjadi fitnah, saudara bisa menjadi fitnah, tetangga bisa menjadi fitnah. Kalau otak kita, mindset kita sudah berpatokan kepada Dia. Hati-hati. Aduh, kalau bicara begini ya. Wajhad fima indan nasi yuhibakan nas, dan tinggalkanlah apa-apa yang ada di pada orang lain, apa yang dimiliki orang lain, tinggalin. Ada orang punya mobil, biarin. Kalau nggak penting-penting banget, jangan berharap punya. Kenapa? Karena kalau tetangga punya, kita punya, tetangga suka kesel. Karena karakteristik manusia itu nggak mau disaingin. Ada orang kaya, kita punya tetangga kaya, kita miskin, insya Allah hidup kita aman. Kenapa? Karena kita bukan saingan dia, dan dianggap kita itu bukan saingan dia. Bahasanya bahkan dia itu merasa diri dia itu lebih mulia, kita itu hina. Jadi bahasanya kita tempat pembuangan. Buat sedekah, buat target sedekah nih kita. Jangan saingan masalah jabatan yang tadi kerjaan, usaha segala macam, jangan pernah pengen sukses, jangan. Jadikan kerjaan kita, usaha kita menghasilkan duit cuma sebagai fasilitator untuk memudahkan kita ibadah. Ente lihat tetangga atau saudara misalkan hidupnya enak, kita main rumah enak, pasti bakal berantem. Bukan karena dia saudara, bukan karena dia tetangga, bukan karena teman, bukan. Tetapi karena tabiat manusia itu begitu. Makanya kata Nabi, wajhad fima innan nas yuhibbakan nas. Ketika kita meninggalkan, enggak punya, tetangga punya ini, kita enggak punya, maka tetangga tersebut akan cinta kepada kita. Ngomong apa sih, rada sombong. Makanya kamu kerja harus begini-begini, sukses begini-begini. Dia merasa hebat nggak kalau begitu? Merasa hebat nggak? Kita merasa aman nggak kalau begitu? Aman. Coba kalau sama-sama punya, apa punya belagu dua juga bisa kayak lo? Tuh, yang ada marah. Hati-hati dan tolong. Kalau kalian jalan-jalan, makan-makan enak, sedang bersenang-senang, jangan suka diposting. Demi Allah, demi Rasulullah, kalau kalian sekarang saya lihat di status kalian, coba-coba posting, awas kalian. Jangan. Posting silakan, dakwah. Jangan kalian lagi senang, kalian posting. Itu membuat orang lain marah, membuat teman kalian marah. Yang mana yang marah? Yang merasa saingan kalian maka akan marah. Yang gak punya akan marah. Hati-hati. Merendah, kata Nabi itu merendah aja. Ini jangan orang miskin gak apa. Jangan pernah menonjolkan kekayaan kita. Apalagi kita cuma sok-sok dianggap orang kaya padahal miskin. Betul nggak? Kalau orang susah itu kebanyakan belaga-belagu, betul nggak?
Beda sama orang kaya beneran. Kalau orang kaya beneran rata-rata nutupin kekayaannya. Tapi kalau orang yang punya pura kaya rata-rata nunjukin kekayaannya. Padahal dia pura-pura kaya. Kagak kaya padahal. Emang begitu tabiatnya. Itu namanya ilmu psikologis. Jadi kalau kalian melihat siapapun juga yang gaya kayak orang-orang kaya, padahal dia miskin. Jangan ketipu oleh casing. Psikologis orang kaya dari dulu sampai sekarang, ketika dia udah mapan tidak pernah menunjukkan itu. Kenapa? Bagi dia sepele. Nggak ada orang-orang kaya posting jalan-jalan, nggak ada. Nggak ada. Orang-orang kaya memposting ketika mereka berbagi. Kenapa? Mereka mengajarkan kepada kita bahwa dunia hanyalah perantara. Uang yang kita miliki yang banyak hanya untuk membantu orang lain yang susah. Coba perasaan orang yang nggak punya bagaimana? Kalau ente posting jalan-jalan, anak majelis posting jalan-jalan aja, bagaimana santri yang lain melihatnya? Kepengen nggak? Kepengen nggak? Tabiat manusia itu kepengen. Jadi dosa gara-gara ngeliat ente. Dosa itu gara-gara ngeliat postingan ente. Gara-gara ngeliat status ente itu orang jadi dosa gara-gara ente. Jadi segala puncak dosa itu ada di ente. Ada di kita kalau kita bikin status-status jalan-jalan segala macam. Hati-hati. Pengen aman? Begini caranya. Kalau kita hina di depan orang, Allah akan senang kepada kita dan orang pasti akan cinta kepada kita. Orang miskin, sini orang miskin. Siapa kalau film Islam KTP yang itu yang nasi TB, siapa namanya? Yang suka ngasih duit? Bang Madid. Jadi kalau ada Bang Madid, kita jangan sekali-kali jadi Bang Madid. Jadi Pak RT aja. Ada nggak teman? Kan ada Pak RT itu asisten Bang Madid, Pak RT. Betul nggak? Dihina-hina mulu nggak? Hah? Saya tanya Bang Madid kesayangan nggak sama Pak RT? Kesayangan nggak? Enggak ya, orang susah sini. Wow, kayak panggil begitu. Orang susah. Kalau panggil yang kecil-kecil, ini orang susah, orang fakir. Orang kaya mau sedekah ini. Tapi si Bang Madid ini marah. Kalau di kampung itu ada yang kaya juga, kesel dia, tertandingi. Fakta bukan jatuh. Fakta bukan. Kalian punya teman, ya, atau kalian paling ganteng lah di sekolahan. Ada datang anak baru, ganteng juga mente, 11-12 dah kayak cermin. Cuma itu cerminnya rusak, pecah kayaknya. Saya tanya, psikologis kita terganggu nggak? Tadi kita ngefans nih, pokoknya cewek-cewek kawan kita, Lukman, bang mulu kok, yes, ladies, ya. Kita ini pusat perhatian. Datang orang baru, ya kan, Bang Ustadz hitam. Karena di situ rata-rata jernih semua. Yang rada-rada butek emang lagi dinanti-nanti. Kan terpecah perhatian itu cewek. Betul nggak? Terpecah nggak? Yang tadinya cuma bang muluk, perempuan udah kamu kayak kopi, cakep. Datang satu. Ini contoh. Datang satu, kepecah nggak? Terganggu nggak? Pamornya terganggu nggak? Terjadi nggak persaingan akhirnya? Yang awalnya tidak ada persaingan menjadi persaingan. Sama kayak cewek-cewek juga. Ada cewek kan macam dia mau bintang sekolah, dia mah bener loh gue. Cuma ngefans, semua pengen jadi cewek, pengen jadi cowoknya. Itu sama pacar gue, orang ngaku-ngaku jadi pacarnya kan. Kalau zaman sekolah dulu, datang cewek baru pindahannya kan. Ada lagi no. Akhirnya kita pindah haluan. Yang tadinya dia kalau lewatnya, ini mau agak siap melengos ke sono kita. Psikologisnya keganggu. Akhirnya marah nggak? Siapa sih cewek itu? Anak baru. Kurang aja tuh cantikan banget. Kan gue yang paling cantik sebenarnya mah. Ya, bener kan? Akhirnya perseteruan terjadi, mulailah kejahatan timbul. Tolong, di keluarga pun sama. Kita punya saudara, mau punya adik, mau punya abang, Holil sama Gojal contoh, awas.
Ini kadang di keluarganya terjadi perseteruan. Holil, Gojal. Holil kudu sadar diri dengan keahliannya, tapi sadar diri dengan kelemahannya. Gozal harus sadar diri dengan kelebihannya dan sadar diri dengan kekurangannya. Antar santri sama, antar masyarakat sama. Jangan. Ini terjadinya polemik kita nih. Kenapa manusia saling benci itu sebenarnya cuma satu unsur. Karena perkara dunia. Tetangga kita baru ngechat, kita jangan dulu ngechat dulu. Kan biasanya tuh kalau bulan Ramadan orang pada beli chat baru, kita mah jangan. Ntar kita mah bulan Maulid ngechatnya, boleh. Jadi kalau ente bulan Ramadan ngechat, tetangga ngechat, ente beli chat lagi, saingan. Weh, kata dia chatnya baru, chatnya apa tuh? Semoga awet, nggak luntur. Weh. Punya gua anti hujan, gua anti matahari. Lu jelek gitu, bagusan anti hujan. Enggak dulu bang, anti matahari yang lebih keren, anti sinar. Ini kalau kesemprot sinar memancarkan, udah kayak batu inian, Kalimaya, trek warna merah kuning hijau nongol kayak pelangi. Wah kesel kita, beli di mana tuh? Di sana, palsu itu. Set, kayak begitu. Harga tidak pernah salah dalam beli barang. Wih, marah tetangga kita, kurang ajar. Gara-gara cek berantem, tetangga PA no. Mengapa? Apa chat jelek banget ngechat begitu? Dan chat gara-gara chat dong berantem. Ada nggak begitu? Kalau ada juga tetangga beli motor, jangan langsung kita tenang, besok aku beli juga. Besok aku beli tenang. Beli beneran kita. Dengan jenis yang sama, dengan merek yang berbeda. Akhirnya tetangga ini karena hatinya kotor, padahal yang satu nggak aneh-aneh, yang satu kotor. Wah, ngajakin perang. Ngajakin saingan sama gua. Di hati ngomong-ngomong, tenang, gua modif lampunya. Kebetulan si tetangga ini juga yang kebetulan modif juga lampunya. Kebetulan dia mau warna pink, ya nggak tuh warna merah. Buset, nyamain gua dia. Ngajakin perang urusannya. Saya tanya, ada nggak yang serba kebetulan begitu? Yang terjadi saya tanya, ikhlas apa ngambek? Ayo, jawab yang jujur. Hah? Gerundel apa seneng? Nah ini kan fakta. Coba kalau rumah kita kumuh, rumah tetangga kita bagus, dia bilang apa? Rupanya nggak dicat. Ya enggak, begini aja. Ya chat apa biar cakep nanti rumah saya. Timbul nggak cinta? Timbul chat. Ya mau beli chat juga duit kagak. Biar aku aja kuburan cuma sebatang doang. Apalagi beli chat. Ya chat apa bagus? No ada chat saya ada sisa. Tuh dikasih. Chat sisaan. Ini mah bang chat mahal. Ya emang mahal sih bang, kagak mungkin beli chat murah lah, gila aja. Duit banyak masa beli chat murah. Ya kan, luar negeri ini mah belinya ekspor langsung, impor. Lah kita jadi yang nggak model apa-apa dapat chat mahal, mau dia mau ngebahas lu kayak mau apa, mas bodo amat. Yang penting bahasanya rumah kita kecet. Rasulullah itu benar-benar mengajarkan kita ini betul-betul hidup bahagia. Yang penting hati kita ini bersih. Hati kita ini kudu bersih. Hati kita ini jangan sampai terkena penyakit. Soalnya jelek baju itu. Apa jelek baju? Ya. Boro-boro kita mikirin baju. Mau apa? Mikirin sabun mandi biar kita puyeng kepala kita. Nah berarti kalau mandi sama sabun colek kita. Lah parah bener sih. Nyampok. Ya sama, yang penting bubusa aja. Pantesan kalau saya deket situ baunya bau ekonomi. Ya maklum produk wing ya kan. Ya Allah ya Rabbi. No baju banyak. Kemarin beli 3 losing baru pakai 1 doang. Pakai lagi. Dikasih kita separohnya. Terus sampo. Ya sampo yang kita pakai masuk ekonomi aja. Ya Allah ya Rabbi, pakai backblade sekalian. Nih ada sampo nih, kondisional dari Italia. Kebetulan saya ini ada teman kan dari Italia ngirimin. Ini Ronaldinho nih. Ronaldinho emang Italia bang? Iya dong, saya salah juga. Orang kaya bener baik. Orang kaya kalau udah ngomong bener baik, orang bisa lain. Betul kan enggak?
Bang Madit namanya juga. Terima baik. Ya, pokoknya sikap kita ini sikap kayak Pak RT. Pak RT. Iya Bang Madit. Siapa orang paling kaya? Bang Madit lah. Nggak ada lagi orang paling kaya ahli surga pokoknya mah. Bener kagak? Tapi hati-hati, Pak RT ini penjilat, nggak boleh. Kalau dalam film itu, cerita itu, si Pak RT ini kan penjilat. Kita mah nggak boleh begitu, tapi apa adanya. Bukan kita mengaku rendah, tapi justru kita menyepelein. Jadi di depan kita ngomong, terbelakang, tai lu, jangan. Nggak boleh. Justru itu munafik kita kalau sifat begitu. Kebanyakan kita mengaku rendah di depan, tapi di belakang itu kita suka ngerendahin orang. Itu nggak boleh, bahaya. Akan kena batunya ntar. Hati-hati. Jangan. Set handphone baru. Ya, handphone dikasih orang. Rendah aja. Nah, kita sadar diri. Teman kita lagi senang dengan handphone baru. Jangan sekali-kali kita beli juga. Ya, kadang kita kok punya otak juga kadang. Teman handphone bagus nih. Harga 5 juta. Beli kita yang 6 juta. Berapa 5 juta? Lah gue 6 juta. Sialan. Gue keren pun gue yang paling mahal ya kan. Akhirnya kesel. Akhirnya ngomong ke orang berapa? 6 juta. 6 juta. Jelek dia mana nih 6 juta. Akhirnya orang ngomongin handphone kita yang harga 6 juta. Yang 5 juta kasih saya tahu ya tersisihkan kagak? Tersisihkan. Kesel kagak dia? Coba kalau kita ngomong. Handphone baru. Berapa dong yang 300.000? Set murah bener handphone. Ya duitnya cuma segini nih. Gue 5 juta nih. Makanya bikin sholawat. Biar beli handphone 5 juta. Akhirnya kita sama-sama akur. Seneng. Ini gue belum beli pulsanya. Ya udah handphone 300.000. Gue ada pulsanya. Ini gue ada pulsa nih. Berapa 5 juta? Buset mantep juga. Handphone 5 juta. Pulsa 1 juta. Ada nggak tuh? Ya iya. Bisa internet gak ya? Ya bisa. Cuma gak ada pulsanya. Kagak ada kuotanya bagaimana? Yuk gue kirimin ceban. Ceban. Alhamdulillah. Ini buat apaan? Ini buat pulsa. Lah kuotanya agak ada. Tenang. Gue kirimin 100.000. Buat unlimited. Tuh. Nyaman gak kalau begitu? Akur gak? Akur. Tapi wajib apa adanya. Fokusin dalam urusan agama. Punya duit buat agama. Punya skill buat agama. Jangan buat persaingan. Jangan terpengaruh sama orang tua kita. Nah, kenapa? Orang tua kamu kan dulu kan susah betul, nah. Terus, ya kamu kan sekarang enak, nah kerjanya, nah. Iya, man. Bapak kamu lagi pusing aja, nah. Kenapa? Tanyain mulu sama orang sendal jepit, udah itu sebelah lain, nah. Terus, coba sih beliin Neckerman. Yuk harganya 5 juta sekalian. Pakai melejit, begitu. Jadi kalau ketika bapak memakai, orang tahu ntar bahwa bapak kamu itu punya sendal baru. Maksudnya, beliin yang ada sedotannya tuh. Yang ada trompetnya. Jadi diinjak nyala. Tet. Udah nyala. Bunyi. Kan ada sepatu begitu dulu kita. Dipakainya lebaran doang itu. Kalau malam sengaja ya Allah berharap ya Allah yang mudah Tuhanku. Mengapa mudah-mudahan mati lampu? Mengapa? Karena kalau mati lampu berarti orang tahu bahwa kita punya sepatu bagus, nyala lagi injok. Nyala, keprak. Betul kagak? Ya Allah ya Rabbi. Nyampe sekolah kita. Wih nyala, keprak. Sepatu gue lagi di kamar mandi. Masya nyala. Sepatu mahal. Oh bunyi dah, tenot. Adik lu begitu. Adik lu berapa? Ada mau 3 bulan. Buset parah bener lo. Mau 3 bulan aja lo. Nah, tetot. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya kita beliin tuh buat orang tua kita. Karena berharap akhirnya orang tua kita dipuji. Akhirnya tetangga yang satu gak punya marah. Gaya banget. Yang begitu sombong banget. Awalnya kita mah beliin gak niat sombong. Tapi kan orang hatinya kotor. Orang itu selalu begitu. Tolong. Kita boleh bersaingan. Tapi bersaingan dalam urusan agama. Pasti akan selamat. Kalau coba-coba kita masuk dalam persaingan dunia, pasti kita akan celaka. Jauh dari saudara. Mau silaturahim. Wah orang kaya begini. Kaya dia. Males kok sono. Kenapa nggak punya bahan obrolan? Kan pasti kalah. Ngomongin duit, buyakan saudara kita misalkan.
Ngomongin kerjaan yang bagusan dia. Ngomongin karir dia. Mau ngomongin rumah gedean dia. Mau ngomongin motor bagusan dia. Mau ngomongin peda bagusan dia. Dilipat 4 lagi dia mah. Kalau kita lipat cuma 2, dia 8 sampai 4 lipat-lipat begitu. Saking gagahnya tuh. Waduh. Mau ngomongin mobil bagusan dia. Waduh puyeng. Akhirnya gue malas sama dia mah apa? Gogah, malas, sombong nih orangnya. Tuh, jadi sombong. Coba kalau kita datang, kita miskin, saudara kita kaya, enak datang ke kita mah. Main yuk, mana nengok saudara kita yang miskin, buset enak banget nengoknya. Gerah banget, mau kagak dikipas angin ini? Kagak ada, ya Allah. Dulu mah AC 5, pasang semua. Udah kayak kutub utara. Ya Allah, ya maklum bener. Ada ilir, mau ilir. Ilir buat mandi nasi. Ilir, kalau kita ilir buat nasi dong. Ya udah minjem dah sini. Ya Allah, sedih banget. Emang hidup bahagia begini ya, bikin terima kasih emang Allah ngasih begini. Ya Allah ya Robbi. Astagfirullah, bersyukur alhamdulillah kita orang kaya. Ya Allah ya Robbi. Emang hidup tidur betah begini kalau kipas angin ya, telanjang baik. Pantesan anak banyak. Obrolannya ada airnya dong. Disediain minum, dikasih air putih doang. Lah, air putih doang ini pegang, lah anget. Emang ada anget dong. Maka dia yang dingin lah, boro-boro dingin. Kita mah minum pakai kendi. Maka punya kulkas. Ya Allah, boro-boro mikirin kulkas kita mah. Alhamdulillah bisa makan makikan juga alhamdulillah, bocah-bocah bisa makan juga alhamdulillah. Ya Allah, ya susah bener hidup ternyata. Ya beginilah jalan kehidupan. Emang begitu mah babanya juga kerjanya. Laki gue juga kerjanya begitu, serabutan. Ya Allah, kasian banget, nasib lu malang banget. Terima baik kita direndahin begitu. Akhirnya ini nggak ada apa-apaan. Ada kerupuk dong, mau kerupuk. Akhirnya kita dikasih air putih sama kerupuk. Ya Allah, kasihan banget. Terus begini doang ini. Iya, lu makan tiap hari bagaimana? Ya makan nasi pakai mulut. Maksudnya dan anak gering-gering banget, anak lu gering-gering banget anak lu. Ya biarin dia punya napas lah, daripada gue kalau punya napas mati ya kan. Ya Allah, sedih banget lu hidup ya. Mulai dah dong. Anak lu mana lu? Nih, dong. Duit, gaya pengeluaran kan. Alhamdulillah masih rezeki banyak. Merah nongol, pret 5 lagi. Nongol 5. Anjir. Anak kita panggil, duit berapa nih? Ini 100. Kok nongol 5? Ditanya sama teman kita, emang anak lu belum pernah ngatur gini? Belum pernah. Lu sekolah ngasih tuh ya nol 4 dia kan, nol 2 cepean. Iya, astaga. Lu kasihan banget anak bagian anak. Tuh nasihatnya begitu tuh. Anak kita seneng banget tuh cepet. Yang bener disobek sama dia digoro dipalsu kayaknya deh. Waduh kacau. Anak lu ajarin juga yang geblek-geblek itu duit susah nyarinya. Maafin anak gua, ini gua ganti no. Pegang lu megang no. Susah ribet emang susah banget. Astagfirullah. Itu anak kita. Akhirnya ya udah nyantai ngobrol kesana kesini dengan perbincangan yang bagus. Yang ada itu cuma bahasa cinta. Kenapa? Karena kita nggak mengganggu dari mentalitas dan psikologis teman kita. Tolong, kalau kalian kemanapun kalian ngobrol, jangan suka ninggi, rendah aja. Tapi kalau kalian mau dicintai oleh manusia, jangan pernah. Gaji berapa? Alhamdulillah gaji hari ini bulan ini 100 juta. Buset, gaya juga. Teman kita gaji cuma goceng, ternyata mau sombong dia. Dia tuh mau sombong sama kita karena kita angku duluan. Kalau teman sombongin lagi ada mainnya. Mau rokok marbor, sebungkus kita harus slop ya kan, buset ngambek dia. Itu rokok dari mana lu? Nemu ya? Buset nemu. ATM 8, ATM gua bang semuanya ada gua. Buset. Emang gaji berapa? 100 juta. Cuma gua udah mau ketemu kita merah mukanya. Buset. Salah alamat gua main ini. Tuh. Yang ada akhirnya hanya kedengkian. Tolong, problematika saya tanya sama kalian semua, fakta apa bukan? Bahwa terjadinya permusuhan, pertengkaran antara keluarga hanya urusan dunia, betul nggak? 99,9% terjadi permasalahan di rumah tangga hanya urusan dunia, betul? Antara saudara apa urusannya?
Dunia. Antar tetangga? Dunia. Antar saudara jauh? Dunia. Hanya 0,1% orang yang bermasalah itu dalam urusan agama. Antar tetangga, antar saudara, antar keluarga yang gara-gara berantem, gara-gara urusan agama, kayak jarang banget terjadi. Cuma 0,0% tuh. Jadi 99,99% terjadi polemik itu karena urusan. Jadi santri harus sadar kita, jangan. Makanya saya selalu bilang sama kalian, kalau kalian punya duit, biasa saja. Punya duit biasa saja. Punya duit biasa saja. Enggak punya biasa saja. Jangan lagi punya betantang betenteng, lagi punya melas. Awas, ini yang terjadi. Kenapa? Karena luar biasa hikmahnya kepada kita ini, terjadi permasalahan kita semua. Jadi tolong kepada kalian, tolong, agama ini butuh kita. Agama ini butuh kita. Agama ini butuh kita. Punya duit, berikan buat agama. Punya waktu, berikan buat agama. Jangan kalian pergi memiliki punya waktu, kalian pergi nongkrong. Tujuannya pengen menegaskan bahwa kalian itu hebat, nggak perlu. Nggak perlu. Orang yang cinta sama kita itu nggak perlu pengakuan dari kita. Walaupun kita orang nggak hebat, tetap cinta. Dan kalau orang udah benci sama kita, walaupun kita mengungkapkan bahwa kita orang hebat, tetap aja kita tetap orang nggak hebat. Kenapa? Karena dia nggak suka sama kita. Jadi nggak usah nunjukin siapa kita sama orang lain, nggak usah. Biarkan realita yang berjalan begitu. Awas, ini hati-hati betul. Ini hadis ini jangan sekali-kali kalian cuma sekedar teori. Praktekin. Siap kalian kira-kira? Enggak ikut kompetisi, siap? Hah? Mau bikin mewah sarana agama, bikin mewah. Pondok bikin dong. Wah, gua punya pondok, gua bikin lantai 13. Enggak apa-apa kalau begitu mah. Wah, mau bikin nih, rumah kita biasa saja, tapi kita bikin tuh pondok, sarana pondok, masjid bikin mewah. Wah, itu cakep begitu. Untuk Allah berarti gitu. Kehormatannya luar biasa kalau begitu. Rumah kita dengan fasilitas hebat, kita hebat segala macam, buat agama nggak ada apa-apanya. Nol. Ada apa-apanya. Orang makin benci sama kita, demi Allah makin benci sama kita. Gedek banget sama kita. Siapa? Itu persaingan. Yang ada punya prasangka doang. Persangka. Buat agama, berikan buat agama. Waktu kalian, tolong jangan main-main dalam urusan agama. Karena kita semua ini pengen dicintai sama Allah, betul nggak? Hah? Ada nggak mau pengen dibenci sama Allah? Ada nggak? Hah? Ada pengen dibenci sama Allah? Nggak ada, semuanya pengen dicintai Allah. Ada nggak yang pengen dibenci sama tetangga? Ada nggak? Nggak ada. Tapi faktanya kerjaan kita itu pengen dibenci sama tetangga. Bang, saya butuh motor. Buat apaan? Ya buat kerja saya. Oke, silakan. Bang, saya butuh mobil. Buat apa? Buat dakwah. Silakan. Tapi kalau sekedar kita pengen punya mobil, ingin menunjukkan bahwa kita punya duit, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan pernah kita lakukan. Jangan pernah. Pengen punya handphone baru, silakan. Untuk apa? Untuk agama. Untuk membantu perjuangan dakwah lewat media sosial, mungkin dengan aplikasi yang lebih bagus, lebih keren lagi mungkin. Oh, silakan kalau begitu, bagus. Allah akan cinta. Tapi jangan suka di depan umum ditemprakin. Jangan, gak boleh, simpan baik-baik. Tunjukin kalau depan umum yang jelek-jelek aja. Biarkan umat itu di saat momen-momen tertentu bagaimana canggihnya alat kita ketika untuk dakwah itu. Seperti Madinah. Ya Allah, berkah betul Madinah. Mekah berkah betul. Glamor, bangga kita sebagai umat Islam, bangga sebagai umat Islam. Ya Allah, bangga melihat bangga. Itu harus dengan duit itu, kalau nggak duit nggak bisa. Siapa bisa begitu? Sayyidina Utsman bin Affan kan sampai sekarang kan itu hasil usaha beliau, rekening beliau masih ada itu karena kesana. Sedangkan Utsman bin Affan itu hidupnya biasa-biasa, sederhana.
Mau kita pengen potong gua. Agama ngomong 1.000 cerewet lah ikut gua. Emang 10.000 cerewet banget. Saya ngundang cepet diukir. Oh, bener kan? Hah? Bikin pegel doang. Nah ini terbalik. Seharusnya kalau buat urusan pribadi sederhana saja, kalau buat urusan agama harus luar biasa. Kalau buat urusan dunia kita sederhana, dalam urusan agama harus mewah. Harus mewah. Kalian pikirkan, dakwah kita nggak boleh begini aja. Pikirkan otak kita bagaimana cara dapat duit, bagaimana sarana masyarakat dapat dakwah kita dengan nyaman. Kita beli proyektor, kita bikin layar. Pikirkan itu. Jangan cuma mikirkan buat diri sendiri aja. Bagaimana kita punya duit di dompet, ternyata besok kita mati. Siapa yang ambil duit kita? Pikirin itu. Kita nih besok mati. Ya Allah, ya Karim. Bagaimana nanti kita mati ini, orang nangisin kita, tapi kita tersenyum. Jangan sampai kita mati nangis, orang-orang pada tersenyum. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya Allah ya Rabbi. Jangan untuk urusan pribadi yang gak penting jangan dibeli. Jangan. Udah buat agama aja udah. Buat agama aja udah. Buat agama aja udah. Niatin lillah. Lillah buat agama. Saya bilang kalau kita nih punya barang, punya duit, kita beliin barang. Akhirnya kita pengen nunjukin bahwa gue bukan orang miskin. Datang kita ke rumah saudara kita pengen nunjukin bahwa kita bukan orang miskin. Itu cuma bikin saudara kita cuma marah doang. Enggak bakal seneng, saudara kita gak bakal seneng. Kenapa? Tabiat manusia itu memang begitu. Siapa yang bilang? Rasulullah. Rasulullah yang punya. Rasulullah yang bilang seperti itu. Jangan. Oh saudara kita hobi jalan-jalan, kita jangan jalan-jalan. Saudara kita, teman kita hobi posting, kita mah jangan suka posting. Kecuali urusan agama. Jangan gatal betul di tangannya. Pokoknya demi Allah, demi Rasulullah, urusan-urusan yang bersifat dunia jangan sekali-kali ditampakin. Kalau perlu orang gak perlu tahu kalau kita makan enak. Ini kopi kita enak, emang kita gak bagi juga gak bisa. Makan dewek-dewek, umpet dalam gua makannya kalau perlu. Biar orang gak tahu. Jangan kita gak niat bagi, niatnya sombong kita unjukin. Kopi enak. Wah kaya. Ngopi. Di apa tuh namanya tuh? Hah? Oh, kopi Yahudi tuh. Tempat Yahudi. Bangga. Ngopi di tempat Yahudi bangga ke neraka loh. Heran udah begitu cuma dibayarin bangga. Udah ngopi dibayarin di tempat Yahudi, bakalnya ke neraka, bangga posting. Kok ke neraka posting? Bangga. Heran saya. Mau ngapain kita bangga-bangga? Ya Allah ya Rabbi, tempat Yahudi itu. Lah kita bangga, mit amit. Teman kita mit amit di orang. Tuh teman kita yang paham lah. Akhirnya teman kita yang marah. Besok enggak cuma segelas. Kita kan cuma segelas, kita 3 gelas postingnya ya kan. Teman kita tuh marah. Astagfirullahaladzim. Ajarin istri-istri kita. Kalau istri kita udah dibilangin lu jangan suka posting. Kemudian dia masih posting, maka dosa-dosa di dewek kita nggak bawa. Pacar kita men, lu neng dandan yang bener. Lu kalau kemana-mana jangan suka posting mau gono begini neng. Lu calon bini gue inget, gue ini santri. Gue jelek-jelek gini calon ustad. Aminin. Ustad akhirat, jangan ustad dunia. Kalau ustad dunia ntar gara-gara berkat berantem. Kalau ustad dunia itu kalau nggak dikasih mic ngambek. Percuma ngundang gua mau dikasih. Tuh, ustad dunia minta aminin ustad akhir. Neng, gua jeklik santri, gua tahu hukum. Lu penumpang gua nahkoda. Daripada gua ceburin ke laut, lu rubah sekarang. Lu jangan suka begono begini. Kalau kita lagi jalan juga jangan suka posting-posting. Lu paham kagak?
Lu niatin, ada berapa kontak lu? Ada 5 juta bang nomornya. Buset, sadis juga. Handphone lu apa bukan pakai komputer bang? Saya pakai komputer bang. Buset, saya foto-foto pakai di tas nih. Buset, PA bang apa lu? Saking gagahnya. Masya Allah, lu niat ngasih kagak bang? So biar mereka tahu aja bang kalau kita bukan orang susah. Buset, lagu lu neng. Perak, sudah sekantor. Lu mau rubah kagak? Kagak bang. N nama gua. Punya yang lagi yang lain. Mau selaku, buset gegabah. Bukan ayah dong yang laku yang di mana abang. Ya, itu juga pemelas-melas sama saya. Sadis juga loh. Seandainya terjadi yang begitu, hilap dia, ingetin lagi. Hilap dia, ingetin lagi. Jangan suka mesti. Jangan suka lelaguan. Sederhana aja. Jangan suka sosok jadi orang kaya. Orang kaya itu nggak perlu. Orang kaya agak perlu. Orang pun tahu kalau kita kaya miskin orang tahu, betul nggak? Nggak perlu tahu. Nggak perlu kasih tahu. Orang gue ganteng tahu. Orang juga tahu kita jelek. Jadi kalau kita masalah dunia jangan suka pengen diakui sama orang. Nggak perlu. Orang pun akan tahu sendiri. Karena bersifat johir. Awas kalian tuh jangan aneh-aneh. Tapi kalau buat agama sebagai tahadus bi ni'mah, fastabiqul khairat, bagian daripada dakwah, kalian boleh mengakui itu. Bikin status-status dalam pengajian. Yo ngaji yo, perbanyak salawat yo biar berkah. Tiap malam selalu bersalawat yo, always salawat. Always apa Pak? Always apa always? Always betul ya? Always itu artinya selalu bersalawat. Salawat forever. Iya kan? Cinta mati salawat. Cinta gila kepada Allah. Weh. Bikin status begitu, gila, katanya lu PA, emang gue PA, mulai dari sekarang. Enggak ngeganggu dunia, enggak ada persaingan terhadap dunia, aman posisi kita. Nyaman. Orang ngerenin dia, alhamdulillah. Oh, lu rendah banget, iya. Gua angkat sendiri, dikit sini derajat lu, diangkat, akhirnya dibantu kita. Awas kalian terpulang ke rumah. Malu dihina sama orang, mau ngapa? Dia pun kata orang miskin, emang miskin, mau kaya emang. Gituin. Jangan biarin mak kita dihina. Besok jadi saudara kaya bisa beli palanya. Jangan. Lah kalau begitu kita dendam. Berarti kita nggak paham. Berarti ngaji selama ini nggak manfaat. Berarti nggak ada keberkahan dalam ngaji. Lah dihina orang biarin. Yang penting bukan akidah kita yang dihina. Kalau akidah dihina saya dihina. Nah batang leher saya tebas. Begitu cakep. Tapi saya nggak kuat direndahin nah. Kan emang mama udah rendah dari dulu. Kalau di atas kayaknya bapak susah bikin saya. Bikin hiburan begitu buat orang tua kasih. Jangan dipanas-panasin orang tua kita. Dasar orang tua kita jauh dari agama, dasar orang tua kagak hidup terhadap agama. Nah kita yang udah paham bilangin sama orang tua kita, ma hidup hanya sementara. Simbah sudah tidak ada, nyai udah nggak ada, udah mati duluan. Iya. Makan paling tua di sini. Iya. Kayaknya mah bentar lagi kayaknya. Astagfirullah nyumpain gue mati. Bukan nyumpain mak, ngingetin. Sabar mak, ingat mati. Akhirnya orang tua kita yang jadi emosi karena kita ingetin mati. Ya Allah iya juga. Tapi dia sombong banget. Biarin dia sombong, orang bakal ke surga mak. Mau begitu iya. Hanya orang-orang yang sombong yang tidak akan masuk ke surga. Walaupun dia ahli ibadah. Dia udah haji 8 kali sih. Tetap ke neraka. Mau begitu iya. Lah gue tapi belum pernah haji. Emak walaupun kagak haji. Tapi dapat pahala haji mak. Mengapa? Karena emak sering sholawat. Dan sering sedekah. Mau begitu? Iya. Begitu gue sedekah lagi dah sekarang. Tuh jadinya. Jangan suka dipancing-pancing, jangan suka dipanas-panasin. Punya saudara, punya teman, punya tetangga, punya orang tua, punya saudara, abang, adik, segala macam. Jangan suka dipanas-panasin tentang urusan dunia. Tapi boleh panas-panasin mereka dalam urusan agama. Ma ingat, mengapa? Orang kaya sedekah biasa. Tapi orang sederhana kayak kita, orang miskin kayak kita, sedekah. Allah luar biasa anggap kita. Benar, nah iyalah. Termotivasi. Mak jangan sombong. Mengapa? Allah marah sama orang kaya yang sombong. Tapi Allah paling parah lagi sama kita udah miskin sombong. Astagfirullahaladzim. Iya juga ya. Astagfirullahaladzim. Lah iya mak, dia mah kaya juga sombong lah. Wajar ini disombongin, duitnya banyak, mobilnya bagus, semuanya gedong.
Rumahnya bawa AC. Lah kita mobil ora, motor ora, beda bayang ada. Ya Allah ya Robi. Iya ya, duit kita mah receh, duit dia mah dolaran, wajar sombong. Lah kita duit receh, masuk kotak amal bunyi. Apa yang mau disombongin? Astagfirullah, iya juga ya, aduh Tong lu pinter banget. Ya begini mah hikmah ngaji. Astagfirullahaladzim, iya ya. Astagfirullahaladzim. Tapi dia kagak nyontoin, kagak bagus. Tua-tua tolol. Ya Allah, kudu dia tobat. Ma, dengerin, ma yang mudaan, orang tua yang tobat Allah senang, yang lebih senang lagi udah muda tobat. Ma lebih mudaan tobat, Allah lebih senang. Astagfirullah, banyak dosa kalau begitu. Emang banyak dosa, kamu baru sadar. Astagfirullahaladzim. Rangsangan kita ini rangsangan agama. Ingat doktrin anak kita, istri kita, doktrin. Orang-orang kafir mendoktrin jemaahnya untuk selalu mencintai agama mereka. Kenapa kita nggak doktrin anak istri kita, saudara kita untuk cinta kepada agamanya? Ya Allah ya Rabbi. Ini Islam ini rusak, ini bukan karena berkurangnya umat Islam, bukan. Karena kurang paham tentang tujuan hidup. Jangan kita malu kalau kita nggak punya duit, jangan. Jangan pernah kita malu kalau rumah kita jelek. Jangan pernah kita malu kalau duit kita cuma buat beli rokok doang. Jangan pernah kita malu kalau parfum kita yang cuma 25.000 doang, parfum kita nih. Jangan pernah kita malu baju kita itu lagi. Jangan cuma kita malu pakai sepak bolong, biarin, jangan malu. Pakai kain itu udah berpuntung banyak puntung yang dipakai. Biarin, kita lepit lagi, kita jahit, pakai tuh bolong kita jahit lagi, biarin. Yang penting manfaat. Alhamdulillah punya apa? Punya duit dikit, yang penting kita bisa terus ibadah. Alhamdulillah punya minyak wangi harga 25.000, alhamdulillah, tapi nyampe ke surga. Alhamdulillah pakai baju yang begitu tambelan mulu, alhamdulillah, gue pakai buat sholat. Alhamdulillah rumah nggak bagus-bagus banget, tapi gue pakai buat zikir, buat munajat. Astagfirullahaladzim. Motivasi, tidak ada persaingan. Jangan sampai ada persaingan lagi di dalam masyarakat kita. Ajarkan anak-anak kita, ajarkan istri-istri kita, jangan pernah mau saingan dan jangan pernah mau masuk kompetisi yang tidak pernah ada pemenangnya. Mau saingan silakan, apa? Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Agama motivasi. Istri kita ngomongin di grup, ngomongin orang, matiin tuh handphone. Gue banting tuh handphone, merakak tuh handphone. Keluar dari grup lu kalau enggak, daripada lu keluar dari Islam, mending keluar dari grup, ya kan? Ada gitu tuh. Lah munafik. Di antara di grup itu selalu membicarakan aib orang lain, selalu membicarakan kejelekan orang lain, saudara kita, tetangga kita. Di grup tuh RT kadang suka ada tuh, kadang grup reuni SD, SMP, TK kalau ada tuh. Ada nggak punya grup TK kira-kira? Alumni TK masih ada nggak kira-kira, Le? Nggak ada ya? SD ada, SD tuh, grup SD. Lukman ikut grup SD dia tuh. Ada tuh. Dilacak. Jadi bukan orang yang lacak, dia yang lacak teman-temannya. Adminnya siapa nih? Bang Buluk. Buset lo yang dulu gering banget. Langsung udah gemuk, ya kan makan gajah gua. Ya kan? Oh, luar biasa. Ya Allah ya Karim. Kalau cuman ada grup alumni grup TK, grup SD, SMP, SMA, kuliah, ada grup banyak, tapi manfaatnya ngomongin cuma dunia, cuma ngomongin orang, itu bisa menjadi sesuatu hal yang membuat diri kita menjadi munafik. Hati kita bisa jadi munafik, jauh kita dari Allah. Ibadah pasti nggak tenang, zikir pasti nggak tenang, ibadah baca sholawat pasti kagak mau. Kenapa? Karena sibuk berkomentar tentang sesuatu yang tidak sama sekali ada manfaatnya. Bini kita begitu, lu keluar dari grup, kagak lu keluar dari rumah ini. Buset dari juga bang, mau nggak butuh ada banyak pengganti lu. Tenang baik, rumah stok gue masih buayanya. Buset gaya juga bang, harus gaya sama orang kayak lu mah. Buset parah juga bang lu. Kayak sombong beneran nih. Iyalah, gue begini, gue sayang sama lu. Buset, jangan sampai kecantikan lu tersentuh dengan api neraka. Masya Allah. Jangan sampai bentuk indah lu itu tersentuh dengan api neraka. Gue kagak rela. Dicolek orang aja gue kagak rela. Apa dicolek api neraka? Buset bang, abang cinta sama saya. Beneran gue cinta sama lu forever pokoknya mah.
Iya bang, kalau begitu bang keluar dari grup dah bang saya bang. Iya. Terus bang? Enggak, terus gak bagaimana? Abang masih ada di grup kagak? Ada gua mah. Grup apaan itu? Ya gua pecinta pengajian. Berarti bang kalau pecinta pengajian boleh ya bang? Boleh. Tuh, motivasi. Motivasi yang ada. Perempuan kita ini bahaya betul. Karena tabiat perempuan itu suka dengan keindahan. Ingat. Keindahan ini bagi perempuan itu adalah aksesoris. Apakah bentuk dia make up, apakah bentuk dia baju, apakah bentuk perhiasan, sesuatu yang indah itu, yang indah dipandang mata, paling disukai dengan perempuan. Kalau kita nggak pandai-pandai mensiasati istri kita, kita sendiri akan masuk ke neraka. Istri kita, bagaimana kita? Abang cuma ngomong doang bisanya. Masa bodo amat, hari ini gue bisa ngomong, lu tunjukin tadi neraka. Gue gak salah lagi sama lo, gue udah ngajar sama lo. Begitupun dengan mantan-mantan pilih. Mantan lagi apa namanya? Calon-calon pacar. Bang, jalan-jalan. Ya Allah, Neng masih mikirin dunia baik sini. Ya abang, kita pacaran majlis taklim mulu bang. Ya entar Neng kalau bareng mantan sama abang Neng. Di mana? Di pelaminan lah, masya Allah. Hah? Jangan udah bukan waktunya kita mah. Akan terjadi persaingan. Lu di mana pacar lu? Jalan-jalan kemana? Pasar malam. Ya. Makan apaan? Bakso. Ya. Lu goro-goroin pacar gue tuh ini nama si Anu no, kaya ganteng. Kalau jalan-jalan dia makan neraka dia kalau jalan-jalan. Saking kita banyak, nyampe tembus alam goib. Kalau keliling dunia kan udah wajar, udah biasa orang. Kan neraka nyampe. Masya Allah. Akhirnya dikomporin. Akhirnya besok mah jangan, kalau begitu gue males gue mau. Iya lu kagak mau cakep begini jalan ke pasar malam. Ke mall kayak kemana kayak. Dikomporin cewek kita. Besok, Neng ngapain? Dia mau gue balas-balas. Telepon mau kita gue ngapain? Neng ngambek ya. Lah, mengapa sih? Abang Lukman gak sayang sama saya sih, Bang Lukman. Mengapa kagak sayang? Kalau gue sayang sama dia jalan, ngajak saya saja. Baru pasar malam. Bang, saya malu, Bang, malu. Saya kan orang cakep, Bang. Masa jalan mengerela kok kaki saya bakal habis lumpur semua. Lalu lagi jeblos ke sawah. Kata gue sebelah sini, lupa jeblos ke sono kejeblos dah tuh. Ya kan. Terus dia jalan nih, gogah. Ke mall, baru saya mau. Ya Allah, Neng belum gajian, Neng ada 25.000. Kagak ke mall gua mah. Baru beli promo dong, gak mau promo. Ya kan? Kagak Neng, udah pakai kita. Ogah. Akhirnya teman kita tuh ngompor-ngompor. Itu dunia, lagi-lagi cuma dunia tuh. Coba kalau kita gak pernah posting jalan-jalan sama teman kita. Cewek kita gak pernah posting, kita gak pernah posting. Aman. Orang gak tahu kita makan apa. Lu gemuk bener. Kentut mulu, ngapa? Promah doang mah, jadi kasih promah doang mah. Bagaimana sih Lukman dikasih promah doang anak buah? Ya katanya sih mah dia menyiapin buat di pelaminan. Masya Allah. Beneran dia begitu sama lo? Beneran ya dulu sabar dan Neng ya. Kagak apa, daripada masuk Kristen masuk angin dah, kan? Motivasinya lagi-lagi agama, Allah seneng, akhirnya ridho. Kita ngaji enak, Neng. Kenapa bang? Tadi si Ustaz Nanang begini-begini ngomong. Ngomong gitu ya bang? Iya Ustaz, serem juga bang ya. Nanti kita kalau nikah, pokoknya kita rumah ya biasa saja dah. Kalau Allah emang ngasih rumah gede, ya kita isi rumah gede. Kalau Allah ngasih rumah kecil, ya kita isi rumah kecil. Iya ya bang ya. Emang intinya apa sih Neng? Ya intinya ya kita bisa belehoi bang. Tuh. Intinya bisa buat apa rumah gede kalau nggak bisa makan? Iya juga bang ya. Buat apa kita rumah gede kalau nggak ada airnya? Iya juga ya bang ya. Tapi rumah kecil makanan ada, air banyak, enak Neng. Aduh tiap hari bisa. Oh iya bang ya. Ya abang pinter banget. Oh akhirat bang ini. Iya ya tuh. Motivasinya begitu. Lu mah jangan dengerin dulu babi ini mah, diem dae. Nah awas juga kalian buat yang ini terpenting nih. Ini kadang orang tua kita ini godaan kita nih, orang tua kita nih. Kemana-mana. Karena godaan santri dari dulu pun dimanapun juga. Apalagi santri salafiyah. Itu tekanan orang tua. Lah udah gede, mau masuk mengaji baik. Mau kawin apa lo? No let no. Saudara lu no. Lebih muda dari lu. Duit udah banyak, udah beli motor, mobil. Udah kemana-mana jalan lu sama ceweknya. Lah lu begitu baik lu. Serebetan baik.
Make minyak wangi, apa minyak wangi begitu? No, dia mah katanya no beli minyak wangi, yuk kemarin posting di grup keluarga no. Dia mah dari Itali, dari bos dikasih no. Dapat bonus lagi katanya mau naik pangkat habis ini dia no. Tiap hari sama ceweknya jalan-jalan mulu lah lu. Ya Allah ya Robbi, lu sadar apa sadar? Buset, kita nih katanya sadar. Ntar cobaan ente begitu. Emang ente gak bakal dikucilin. Cuman mohon maaf, ente dikucilin itu aman, gak jadi perseteruan. Entar saudara ente nih yang targetnya, yang dia kaya, yang dianggap kaya, datang sama ente. Ini penilaian pribadi dia loh, bukan orang lain. Yang bersangkutan akan datang kepada kita. Iya, mana sukses kayaknya nih. Ya alhamdulillah begini. Lu, ya biasa gue ngaji baik. Set enak banget kehidupan lu yang ngaji baik. Mengapa buset, buat tekanan lu habis. Kantor begini. Lalu dengerin udah jabatan kayak kucing. Hampir gue pecat ya kan. Mau apa? Begini. Wah, gue denger apa? Orang tahu apa sih tentang gue? Orang mau tahu nggak kasih nggak doang, dia mah gak tahu. Iya juga ya. Lah pacar lu, begitu gue stres, gue pengen ngadu sama lu di sini. Mengapa? Kok ngadu sama gue? Galau nih gue galau sama cewek gue. Mengapa? Tiap hari bayangin ngajak ke Eropa mulu. Buset, PR juga lo. Lu tahu sekarang tanggal tua, ngajakin jalan-jalan. Tiap hari ke bioskop, dia ke mall. Ya kalau ke mall agak kok jalan-jalan doang menumpang adem. Kalau ke sono kita habis duit gopek minimal, beli baju, beli ini. Ngaku lah buat beli inilah. Nah terus stres gue. Ya kalau mau gaji gede, ATM banyak, tabungan banyak, buset boro-boro, ngutang mulu gua. Lu apa? Saatnya gue hati-hati dalam. Aduh kayaknya gue salah milih kayaknya tuh. Salah milih apaan? Salah milih cewek kayaknya. Lalu apa? Lu punya rokok? Ini ada. Lalu kok punya rokok emang? Lah orang punya rokok. Ya kan tadi gue bilang. Bukan salah milih pacar, gue frustasi buat ini. Utang banyak. Buset, banyak juga lu. Lah katanya kesaudara begini di grup. Kan mereka kagak tau casingnya. Lu enak ngaji bae lu mah. Gue pengen buat kayak lu. Tuh. Gak mungkin. Perasaan nanti mah mungkin dibohongin. Gue pengen kayak lu. Gue mah sebenarnya mah tentrem ngaji bae. Gue buru-buru ngaji sholat 3 kagak gue mah. Buset, lu parah banget. Lu ntar mati. Ah udah aku mati kafir kali ya. Ya Allah ya Robbi. Terus bagaimana? Dulu sadar lu. Coba kajian gua ngaji. Tuh ujung-ujungnya tuh. Ujung-ujungnya begitu. Coba aja gua ngaji. Gua pengen banget. Akhirnya antar pengajian dijadikan tempat pelarian. Kita hina bukan awalnya? Hina, cuma karena kita nggak masuk area dia, nggak merasa jadi saingan dia, akan butuh sharing kepada kita. Coba kalau kita sama-sama begitu lah, bujuk kagak. Lu kesono, buset habis berantem kita. Hati-hati. Jadi dalam hadis ini walaupun ini hadis simple, tapi kalau kita nggak memaknainya dengan pemahaman yang benar, berantakan urusan kita. Ngaji nggak ada manfaatnya, tidak akan pernah bisa bahagia. Biarin kerja orang miskin, biarin jadi orang miskin gak apa-apa. Yang penting kita kaya hati. Gak apa-apa kita bodoh dalam urusan dunia, tapi kita alim dalam urusan akhirat. Kita alim tentang pengetahuan tentang Rasulullah, bagaimana cara mengagungkan Rasulullah, bagaimana cara memuliakan Rasulullah, bagaimana caranya dekat dengan Rasulullah, bagaimana kita cara memuliakan Allah, cara mengagungkan Allah, cara dekat dengan Allah. Kita tahu itu lebih mulia daripada kita tahu tentang urusan dunia tapi tidak tahu dengan urusan agama. Tolong jangan sepelein masalah agama. Tolong ajarin anak istri kita hidup bahagia. Ini yang saya rasain sekarang ini. Ini orang tadi lagi-lagi. Orang melihat ini bukan agama yang dilihat ke kita ini, tetapi dilihat dunianya. Orang itu gedek sama kita itu bukan agama, tapi dunia. Makanya sering ada bahasa provokasi atau bahasa fitnah, duit masyarakat kita pakai buat kepentingan pribadi. Lah kan dia tolol nih orang. Tadi kata kuper. Lah pondok kalau cuma sepergitu doang lah dia santri 5 berdiri belah di kamar, betul kagak? Orang hidup
Makanya tadi, jangan sampai kita masuk area dunia berantakan. Kenapa orang sekarang nyumbang ala kadarnya? 2.000, 2.000, 2.000. Masuk surga 2.000. Masuk ke mall 2.000 jangan bisa masuk. Ente ke mall, jadi berapa? 2.000 parkir, justru balik untuk parkir. Apalagi syukur parkirnya Lukman, balik, pototin, pulang bocah kecil. Duit 2.000 beli es dulu, no. Bener kagak? Cuman emang begini masyarakat kita sahabat. Dan ini saya paham kepada kalian, ini dilematika dakwah. Orang ini sebenarnya pengen ngebantu kita, cuman mereka punya suudzon sama kita. Dianggapnya begini, kalau seandainya gue bantu pesantren, semantren semakin luas, maka yang bakal mulai itu si Nanang. Yang hidup enak dia. Ini manusia picik. Kenapa? Karena dia berpikir dari patokan dunia. Coba kalau dia berpikir dalam segi agama, dia maslahat, maka dunia gue berkah dan akhirat gue akan pun berkah. Kenapa? Karena pada dasarnya ketika kita nyumbang ke pesantren, maka itu merupakan sedekah jariah. Ini orang berpikiran yang benar begini. Makanya kalian kalau dimanapun juga pasti yang paling banyak amal itu pasti orang yang sederhana. Bahkan kayak pengalaman kalian ngecrek, kan orang kaya mah kagak sedekah. Karena otak kepicik, takut tersaingi. Paham kira-kira di sini? Paham? Nah, terus kalau bukan kita siapa yang memikirkan agama? Kita ini fasilitator. Kita bangun kobong diisi sama anak santri, kita dapat pahalanya. Ya Allah ya Rabbi, ini yang kita agak paham ini yang kita agak paham. Ini yang kita agak paham itu ini yang kita agak paham. Ya Allah ya Rabbi. Memang godaan luar biasa, setan mengelabui. Jangan numpang ke sono. Mengapa? Kata setan. Setan tahu kita aswaja. Setan gak mau kalau aswaja mah dihalang aja kalau bisa mungkin. Apalagi sholat tiap malam, bahaya. Kenapa? Setan ngamuk. Karena kalau seperak aja 2.000 disumbang ke kita, kemudian tiap hari kita baca sholawat, maka orang yang dapat 2.000 tadi yang nyumbang 2.000, maka pahalanya itu bisa dilipat gandakan, bisa 2 miliar itu oleh Allah pahalanya. Setan gak mau orang nyumbang ke sini, makanya dihalang-halangin. Kalau bisa jangan nyumbang ke sini mah. Kalaupun nyumbang 2.000 aja. 2.000 kagak ikhlas lagi, kacau. 2.000 diungkit. Saya tuh donatur di sono. Berapa kalau nyumbang? 2.000 ya kan? Astagfirullahaladzim, miskin betul kita. Bener enggak? Ya Allah ya Karim. Hati-hati. Hati-hati Holil Sanjaya, hati-hati ya. Hati-hati, semua di sini, anak-anak saya ini hati-hati, ponakan-ponakan hati-hati, semuanya di sini. Pokoknya jangan bersaingan dalam urusan dunia. Saingan dalam urusan akhirat boleh, fastabiqul khairat, di situ maksudnya. Dan kita pun para saudari tolong kalian bersikap biasa saja. Kalian di rumah punya keluarga, tolong biasa aja. Ya. Allah ngasih rezeki gede sama kalian, diam ke orang ganggu. Jangan ditunjukin. Boleh kalian tunjukin, boleh. Dalam urusan apa? Kebaikan. Sedekah. Tunjukin ke situ aja. Jangan kalian lewat fisik, nggak boleh. Kalau kalian pengen dibenci oleh tetangga, kalau kalian pengen dicintai oleh tetangga. Kayaknya orang hidup biasa-biasanya sederhana, mungkin perut jauh, kayak miskin, banyak orang. Tetangga kita tiap hari kaya terus. Miskin bener, ngaji tiap hari masih miskin saja. Astagfirullah. Sholawat tiap hari miskin saja. Ya Allah ya Rabbi. Ya kan? Kira-kira masa depannya nanti bagaimana itu orangnya? Apa dia gak kecil sama orang tuanya itu ya? Orang tuanya menyekolahkan dia. Kok dia begitu saja? Itu masa depan nanti suram kayaknya itu. Apakah nanti ada perempuan yang mau sama dia itu ya? Udah kayak Tuhan. Udah kayak itu, saking sombong itu orang. Cuman gak musuhin kita. Saya tanya itu musuhin gak begitu? Enggak, karena ngerendahin kita. Dia merasa hebat. Kayaknya berusaha sedekahin kayaknya orang itu. Perlu disedekahin. Kayaknya masuk besok, kayaknya masuk bulan Ramadan, kayaknya masuk mustahik kayaknya nih orang ini. Yang menerima zakat. Ya Allah ya Karim,
Akhirnya buat tetangga kita nggak dimusuhin, malah dikasihanin. Padahal duit kita miliaran, cuma kita kirim ke akhirat. Dia mah nggak tahu. Ya Allah, ini yang terjadi para ulama-ulama itu begini, wali-wali itu begini. Jadi casingnya biasa-biasa saja, tapi ternyata pulsanya miliaran. Di tetangga biasa-biasa saja, tapi harum di luar. Harum semerbak. Kita pun begitu. Percuma kita jago kandang, di luar kita melempem. Jangan jago kandang. Kudu gagah kayak singa dimanapun medan. Oke. Jangan kayak tikus. Dapur begagawan gak ada orang. Gila ada orang yang kabur. Tikus kan begitu. Jangan kayak tikus. Ya Allah ya Karim. Hati-hati ini kita ini. Jangan terjebak. Jadi kalau kita ingin dicintai oleh Allah, fokus kita kepada Allah. Tolong kepada kalian. Saya selalu marah. Bukan marah. Tapi saya pengen kalian jadi orang hebat. Mungkin kalian belum merasakan. Cuma kan proses. Kalau kalian udah dicintai Allah, Allah akan berikan kemuliaan kepada kalian. Dan kalau kalian udah diberikan kemuliaan Allah, pasti kalian bisa kasih motivasi sama orang. Saya pengen tuh kalian tuh dapat itu. Apa yang kalian bisa lakuin buat agama, bikin semaksimal mungkin, jangan ala kadarnya. Saya selalu marah sama kalian, itu bukan marah. Cerewet itu bukan cerewet. Karena kalian punya skill, tapi kalian gak totalitas. Kalian tuh hebat semua. Saya orang-orang tua kita ini orang-orang pejuang semua. Yang mereka bisa bertahan hidup begitu luar biasanya. Membangun diri kita sebagai orang yang hebat. Kita bisa ngaji sekarang ini karena darah kita ini bagus. Kalau darah kita gak bagus, mungkin walau alam apa buyut kita gak tahu. Pasti ada darah yang bagus. Kalau gak ada darah yang bagus, gak mungkin ngaji begini, gak mungkin. Itu darah bagus, darahnya itu. Terus kalau ngaji itu ingat, Allah itu ketika ngasih hidayah sama Allah, sama manusia, itu ngasih hidayahnya itu orang-orang pilihan. Kalau buat ngasih rizki, Allah itu gak pandang bulu. Mau kafir, mau Islam, mau munafik, mau beriman, mau ahli ibadah, mau kagak, dibabat habis sama Allah, dikasih semuanya. Tapi kalau buat urusan hidayah, Allah ini ngasih hidayah sama orang-orang yang dicintainya doang. Kalau gak dicintai sama Allah, gak bakal dikasih hidayah. Kalian ini punya skill. Ingat agama di kampung kita ini masa depan bagaimana kita. Kalau kita sekarang main-main, bagaimana dengan nasib kita di kampung kita ini bagaimana? Hari ini kita bisa saja bersolawat. Bagaimana 10 tahun nanti ke depan, apalagi saya udah gak ada. Apakah komandang solawat bisa terus setiap hari dikumandangkan? Apakah kita bisa baca maulid tiap hari? Apakah kita sholat subuh? Setelah sholat subuh kita bisa masih terus ngaji? Apakah bisa tiap malam kita bisa ngebahas tasawuf? Kita gak tahu. Makanya sekarang bibit-bibit ini harus diperjuangkan. Bikin regenerasinya. Ketika nanti saya mati, maka ada penerusnya, ini pengajian akan terus ada. Sholawat akan terus berkumandang sampai datangnya hari kiamat tiba. Amin ya Rabbal. Begitu tujuannya. Kekurangan dana. Ketika kalian udah bagus, ketika Allah bikin cinta orang dengan channel YouTube kita, orang cinta, maka nanti ketika nggak punya dana, orang nggak mau bantu, dari sini bisa jadi wasilah. Kan bisa begitu jalurnya. Tapi kita harus serius. Kenapa saya ngomong begini? Bahwa ini bukti bahwa dunia ini hanya perantara. Nggak malu saya ngomong begini. Orang perantara doang kok. Yang kita harapkan cuma ridho Allah. Jadi tolong jangan main-main. Yang punya skill tolong. Saya masuk ke sedih kadang. Banyak yang pengen saya lakuin, cuma tadi keterbatasan kemampuan saya itu nggak bisa. Saya itu tipe orang itu kalau udah bicara jalan, pasti jalan terus ya. Cuman lagi-lagi terbatas dengan kepengetahuan tentang jalanan. Khawatir keder, lebih baik saya ke jalan. Sama dalam skill-skill begini. Pengen banget banyak yang saya lakuin, cuma dari keterbatasan saya ini. Nah kalian yang punya kemampuan tersebut, kita wajib saling melengkapi. Ya, saling melengkapi. Jangan lagi bicara dunia, jangan. Bang saya mau beli ini. Kalau udah bicara dunia jangan. Ingat, perhatikan tetangga kita, perhatikan saudara kita, jangan sampai bikin sesuatu hal yang mengundang persaingan. Tolong mulai hari ini juga yang suka bikin status jangan pernah bikin lagi. Boleh bikin status agama, motivasi boleh. Tapi kalau udah bicara tentang pribadi, tentang kesibukan pribadi, tolong jangan pernah. Orang tidak tahu pun gak masalah. Ingat, buat apa orang tahu akhirnya mencibir kita? Orang meremehkan kita, buat apa? Yang akhirnya bikin panas orang lain. Ya,
Jangan, nanti yang ada cuma permusuhan. Sudah cukup. Permusuhan saudara-saudara kita, atau tetangga-tetangga kita, teman-teman kita yang mungkin jauh dengan kita selama ini, yang semuanya faktor gara-gara urusan dunia. Akhirnya sekarang bagaimana kesimpulannya? Kita putus semuanya. Jangan lagi ada persaingan tentang urusan dunia. Biarin saudara kita kaya, doain biar dia kaya. Doain. Nah, kita kalau Allah kasih kekayaan, kita diem aja, jangan ditunjukin kalau kita kaya. Kita punya duit banyak nih, jangan ditunjukin kalau kita punya duit banyak. Jangan, diem baik. Jabatan naik, diemin baik. Kenapa? Karena tadi biar orang-orang terus cinta kepada kita, biar waktu yang mengetahuinya. Kita nggak usah, biar taunya dari orang lain. Kita nggak usah tahunya. Paham Lukman? Paham semuanya di sini semuanya nih. Yang Khalil paham Khalil? Kalau Lukman emang susah saya ngomong si Ustad. Kalau ada Lukman nggak ada, harus Ustad. Ustad ada, Lukman ada. Ya Lukman kita babat, ya kan? Ya kan? Ya, paham? Hati-hati, ini agama butuh kita. Agama butuh kita, yang pada hakikatnya kita yang butuh agama. Ingat. Kalau bukan kita yang bantu Allah, siapa lagi? Karena kita umat Islam. Nggak mungkin kita ngandelin umat lain, mustahil. Ya, dunia ini sebentar lagi. Tolong terus motivasi diri kita, terus semangat untuk beribadah, dan terus dengan kapasitas ibadah kita masing-masing. Ingat, dalam hal bersolawat, kita ini Allah minta bersolawat kita sebatas kemampuan kita untuk bersolawat. Tetapi ingat, Allah membalas solawat yang kita bacakan dengan kapasitas kemampuan Allah. Mampu kita baca solawat 1000, Allah bisa bermiliar-miliar itu ngasih rahmat kepada kita. Karena Allah membalas solawat kita dengan kapasitas Allah sebagai Tuhan. Begitupun tadi. Tolong, jangan sampai, ingatkan anak-anak kita semua, istri-istri kita, jangan sampai kalau ke tetangga pun bilangin kalau ngobrol, jangan suka membicarakan tentang kelebihan-kelebihan. Jangan tentang kelebihan. Saya gini ini jangan. Hari ini masak apa? Alhamdulillah, masak lagi kerbau ya kan. Terus ya dikit ya saya kakap lah dikit ya buat anak-anak itu, kakap biar otaknya cemerlang. Tapi anak-anak sih biasa sebelum itu minum susu dulu, susu beruang ya kan. Terus ya dengan cemilan-cemilan lah dikit lah, makan-makan Eropa spaghetti ya kan. Astagfirullahaladzim. Itu tetangga kita denger gue pengen tonjok bae nih. Pengen tonjok bae gregetan. Nah, kita bilang biasain istri-istri kita jangan terlalu banyak omong ya, anak-anak kita juga nanti diajarkan. Dan mudah-mudahan kita juga suaminya bilangin, jangan bosan-bosan nyontoin. Kalau hari ini lah cuma teori doang, teori doang. Biarin. Kalau kita dianggap cerewet sama bini-bini kita, berarti bini-bini kita itu hatinya masih keras. Doain hati-hati kita, istri-istri kita hatinya biar pada lembut. Mudah-mudahan pengajian ini barokah dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua sini dijadikan orang-orang yang beruntung dunia wal akhirah. Jadi kalau kita ingin mendapatkan cinta Allah, kata Rasul, maka jauhilah kesenangan dunia. Dan kalau kita ingin